Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala wa habibana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ibu, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan banyak rahmat lahir batin kepada kita, yang mungkin sampai detik ini kita belum sempat melakukan kalkulasi berapa banyaknya, berapa beratnya, berapa hebatnya karunia Allah yang diberikan pada kita. 7 miliar sel itu aja kita tidak sempat kadang mensyukurinya, atau kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Yang kita lihat luaran kita, yang organ dalamnya itu ahli-ahli tertentu saja yang bisa melihat eksistensi dan kebermaknaannya. Misalnya penglihatan, itu mungkin ahli mata, ahli warna, arsitektur, itu yang menghargainya setinggi langit. Sekarang kan profesi arsitektur itu sangat mahal. Melihat alam digabung dengan yang lain lagi menjadi suatu ide. Sama-sama melihatnya, tapi karena Allah itu berbeda-beda. Ada yang dilihat warnanya, ada yang dilihat bentuknya, ada yang dilihat efek-efek dari semuanya itu. Ada yang ditangkap itu nuansanya, ada yang suaranya, ada yang gerak-gerik dinamikanya. Itu namanya rahmat Allah itu sangat luas. Barang yang sama tapi bisa dibagi-bagi kepada banyak makhluk-makhluk Allah. Ini seperti bambu di sini, ya, sejuknya dirasakan di semuanya. Tapi tempat-tempat yang rindang, yang padat daun, padat pohon, makhluk kecil-kecil sama tidur-tiduran di situ, berkeluarga, beranak pinak. Nah, yang ahli furniture, wah ini pakai perabot bagus ini. Yang ahli olahraga, wah ini pakai lembing bagus ini. Yang di rumah punya anten televisi, wah ini bagus untuk tiang anten televisi ini. Yang olahraga badminton, wah bagus ini untuk tiang pancang net. Jadi banyak. Yang itu orang-orang suka buat panggung-panggung, wah bagus untuk pagar, untuk hiasan-hiasan, banyak lagi. Itu satu benda, tidak ada satupun yang terlewatkan atau yang sia-sia. Seperti yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ardi, langit-langit dan bumi, wahtilafil laili wan nahar, perubahan malam dan siang, wahtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab, menjadi fenomena yang luar biasa bagi ulul albab. Siapa itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah
Dirinya berzikir, duduknya berzikir, berbaringnya berzikir. Ia mau wakuda wala junubihi. Berzikir terus dalam kondisi apapun, dimanapun berada. Itu ulul albab. Setelah dia sambil berzikir lanjut bayatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Memikirkan penciptaan langit dan bumi, sampai diberi oleh Allah pemahaman. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dari semua pengamatannya, dari semua riset-risetnya, penelitiannya, observasinya, Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satu pun makhluk yang kau ciptakan ini, yang besar, yang kecil, semuanya ada manfaatnya. Tidak ada satu pun yang sia-sia, semuanya ada manfaat. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satu pun makhluk yang kau ciptakan ini yang batil, yang salah posisinya. Mestinya pucuk diganti akar, yang akar ganti pucuk. Tidak keliru. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Signifikan kalau dalam dunia sains, bermakna. Kalau dalam dunia ilmu-ilmu perilaku humaniora, tingkat kebermaknaannya itu ya, 95%. Kesalahannya yang tidak jelas maknanya 5%. Dalam dunia fisika, tingkat kesalahan itu lebih kecil lagi, kebermaknaannya harus lebih besar. Kalau roket, rudal, kesalahannya terlalu besar, melencengnya jauh, menuju bulan bisa nyasar ke laut kidul. Seperti perjalanan yang pertama-tama seringkali kan naik kecegur, naik menggok nggak tutup, nggak sampai. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Apapun yang ada di langit, di bumi, dan ada di antara keduanya ini, tidak ada satu pun yang batil, salah posisi, salah tempat, tidak berfungsi, tidak bermanfaat. Semuanya bermanfaat. Tangan, jari, kuku, ruas-ruas, rambut, alis, kumis, semuanya. Tidak ada satu pun yang sia-sia. Dan ini untuk manusia. Inilah karunia yang diberikan Allah bagi makhluk yang bernama manusia. Bisa menikmati yang di langit, di bumi, dan keduanya. Itu yang kasat mata, belum yang dibaliknya. Juga yang ada dalam diri manusia itu sendiri. Tidak ada satupun yang sia-sia. Lekukan-lekukan tangan, pergelangan, siku, pakai takbir enak, Allahu Akbar. Sendakep enak, pas. Pakai makan ya, enak untuk muluk nasi. Makan kurma mungkin cukup 3 jari. Kalau 5 jari keborosan, kita mungkin cukup 2 jari. Kita pakai garuk-garuk ya enak, karena jari kita bisa ditekuk. Coba jari kita lurus begini, susah banget, ya, nggak bisa ditekuk. Hanya ketiaknya saat yang bergerak, bisa digeser-geser. Tapi Allah kan Maha Pencipta, Maha Kreatif, the great creation, the great creator. Allah yang Maha Pencipta. Al-Badi,
Allah itu maha kreatif, menciptakan apa saja yang belum pernah ada menjadi ada. Jadi kalau kita kepingin kreatif ya harus sambung dengan yang maha kreatif. Novelty kan itu isinya sekarang ya, dalam dunia sains itu novelty. Itu pun ya tidak murni amat sih. Mobil, pesawat, elektronika mesti mirip-mirip dengan yang pernah ada, hanya tinggal ditambah dikit. Novelty yang betul-betul novelty murni itu ya dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama burungnya, satu burung unta, satu burung cipret, cil, kesit, unta, tumuk-tumuk, besar, burung unta. Allah memberi kita apa? Mengasihi kita kecerdasan untuk menangkap itu semuanya. Tapi kecerdasan ini tidak cukup dengan kecerdasan yang apa itu? Fisik atau psikologis. Kita perlu dukungan apa? Kecerdasan spiritual. Kecerdasan psikologis, energi itu dari kita ambil dari apa? Fisik. Nutrisi, ya. Makanan, vitamin, protein, lemak, enzim, dan lain-lain, mineral dari fisik. Ini untuk memikirkan apa yang ada di sekitar kita. Kemudian untuk sampai kepada hasil pemikiran Rabbana ma khalaqta hadza batila, menemukan manfaat dari suatu ciptaan ini perlu didukung sambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa tadi? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Zikir terus, zikir. Bagaimana zikir yang terus menerus itu? Nah, itu bisa kita pelajari, kita minta training khusus pada ahlinya, so bisa sampai kepada pencapaian skill yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, terus menerus berzikir, yaitu zikir qalbu. Ada sebagian nyebutnya zikir sirri, karena yang dipakai untuk berzikir kepada Allah itu adalah sir, bagian terdalam dari kalbu manusia. Ada yang menyebutnya zikir khafi, zikir yang apa itu? Samar, halus, karena dalam latifah tempat yang halus sampai yang paling halus, ini disebut zikir khafi, yang sangat rahasia, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, pada saat Abu Bakar diajak berhijrah pada 1 Muharram dari Mekah Al-Mukarramah menuju Madinatul Al-Munawwarah. Di tengah perjalanan hijrah, mungkin sekitar jam 10-an ya, beliau berdua, Rasulullah bersama Abu Bakar, ada dalam Gua Sur untuk beristirahat dan untuk menghindari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Waktu itu sudah di depan Gua Sur itu, dari pakar-pakar ahli jejak-jejak kuda dan tapak manusia ditelusuri paling jauh ya sekitar Gua Sur.
Karena jalur-jalur utama yang biasa sudah dikejar, wes, tidak ada, wes. Dan di Mekah itu kosong di mana-mana itu. Gunung-gunungnya gundul, kelihatan dari jauh, 1 kilo, 2 kilo. Oh itu ada orang atau tidak kelihatan. Nah, sampai di Gua Sur itu, kemudian Abu Bakar melihat kepala-kepala orang dan suara berseliweran di luar itu. Waduh, gawat ini. Habislah kita, kalau mungkin bahasa kita itu. Wah, matilah kita. Habis riwayat kita. Apa kata Rasul? Bersamaan itu turunlah wahyu. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan cemas, sesungguhnya Allah bersama kita. Disampaikan kepada Abu Bakar wahyu itu. Sahabatku, kata Allah ini, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan cemas, Allah bersama kita. Apa kata Abu Bakar? Kita di sini berdua, mana? Katanya ada Allah. Sampean mau kepingin merasakan atau melihat Allah? Ya, saya pingin, mau tak ajari? Ya, diajarilah oleh Rasulullah. Nah, diajari, mungkin sekitar ya 3 menit lah. Diinstal aplikasinya, kemudian dilatih bagaimana ngoperasikannya. Itu kalau bahasa milenialnya. Nanti bagian mana dari bagian jiwa atau ruh Abu Bakar itu yang dipakai? Matanya tertutup, napas ditahan, lesan ditutup, gigi rapat, lidah ditekuk, janggut nempel di dada kiri. Nah, pandangan seakan-akan menuju kolbunya. Terus dengan syarat tertentu, password tertentu, di-traininglah Abu Bakar itu. Transfer atau diinstal. Jret. Sudah mulai jalan, kolbunya udah selesai. Tutup Sayyiduna Muhammadur Rasulullah SAW. Gimana Abu Bakar? Oh ya, sekarang saya sudah bisa merasakan apa? Kehadiran Allah. Sudah merasa dekat dengan Allah. Melihat dengan hatinya. Maksudnya tidak merasa sendirian lagi. Dia merasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus silakan Bakar. Terus kolbunya dipakai zikir terus dengan apa? Cara yang tadi saya ajarkan itu. Terus. Kapan? Terus sampai mati. Berdiri, duduk, berbaring, terus. Maka dengan itu Abu Bakar menjadi termasuk ahli zikir di dalam kolbunya itu. Abu Bakar sampai di sini. Beliau tidak banyak menggunakan pikirannya lanjut menjadi ulul albab. Dia yang penting syariat ini jalan. Nah, jadi kalau pemirsa tertarik tentang itu, monggo silakan, bisa untuk memperoleh skill, keterampilan, keahlian mengoperasikan kolbu kita di dalam berzikir ini. Monggo, ini gratis. Ini aplikasi yang sangat mahal, program ini mahal karena ini bisa berdampak global. Satu orang kalau menghasilkan kreativitas yang mendunia, wah, bukan main. Karena
ini langsung nanti bisa membackup kekuatan, kecerdasan fisik kita, kecerdasan psikologis kita. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi setelah berzikir yang terus-menerus tidak berhenti, sambil berzikir kemudian dia berpikir, maka tidak hanya mendapatkan energi fisik, dia akan mendapatkan energi spiritual. Maka berpikirnya bisa lebih efisien, bisa lebih lama, tidak gampang pusing, tidak gampang lelah, dan bisa menemukan sesuatu yang memang benar-benar baru atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terjadi linier apa yang dikehendaki Allah dengan pemahaman yang bisa diterima dan dikaitkan dengan apa-apa yang ada di dunia ini, sehingga sampai muncul kesaksiannya, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Tuhanku, ma khalaqta hadza batila, sesungguhnya tidak ada satupun yang sia-sia apa yang telah kau ciptakan, tidak ada satupun yang batil, yang rusak dari apa yang kau ciptakan. Subhanaka, sesungguhnya engkau itu maha sempurna. Subhanaka itu engkau maha sempurna, tidak ada cacatnya, tidak ada lemahnya. Apa yang diciptakan itu sudah dengan pertimbangan yang menyeluruh dari segala sisinya. Itu yang disebut dengan maha sempurna. Beda dengan ciptaan kita, ciptaan manusia. Kadang bagus, gampang rempel. Kadang kuat, tapi jelek. Macam-macam lah. Mesti ada kelemahan-kelemahan. Tapi kalau ciptakan Allah, itu Subhanaka, maha suci lah engkau, maha sempurna lah engkau. Bagina ada benar. Karena amanah, temuan-temuan ini semua amanah, pikiran kita juga dapat amanah dari Allah. Maka kita takut di dalam menjalankan amanah. Kita punya kolbu tidak pakai zikir, kita punya pikiran tidak digunakan untuk memikir, takut nanti di akhirat diminta pertanggungjawaban, salam perlakuan alam yang tadi jadi usam burak, yang tadinya rapi jadi hancur berantakan. Takut. Orang yang selalu berzikir itu, ulul albab itu, akan ada rasa takut itu. Sampai berdoa, bagina adzaban, ya Allah lindungi saya dari api neraka. Takut kesalahan-kesalahan yang dilakukan selama di dunia ini. Punya tangan, ini ada manfaatnya yang sudah dirancang oleh Allah. Punya kaki, sudah dirancang oleh Allah untuk kebaikan-kebaikan. Yang itu muncul kebaikan itu diturunkan Allah kalau orang itu selalu berzikir. Yang kedua, berpikir. Jangan sampai berpikir doang tanpa berzikir, akhirnya pikirannya bisa menimbulkan mudarat, bencana, kerusakan, kerugian bagi orang lain. Nah itu yang banyak terjadi. Ada yang berzikir terus, pikirannya tidak digunakan. Ya, dia dapat manfaat, dekat dengan Allah. Dunianya terlantar. Yang bagus itu ya, kita berzikir full itu untuk menyerap energi ilahiyah, terus kita gunakan untuk berpikir, mengisi kehidupan ini. Kalau berpikir saja sama saja orang-orang yang tidak beragama juga berpikir keras, bisa maju, bisa hebat, tapi kemanfaatannya itu terbatas sampai di situ. Kemanfaatannya tidak sampai ke akhirat, dan tidak implikasinya tidak sampai sempurna luas pada segala segi kehidupan. Apalagi yang pegang kurikulum, desain, pengembang masyarakat, ini sangat harus
harus ya menjadi ulul albab. Tidak hanya ditulis pondok ulul albab tapi dalamnya tidak ada zikir. Ulul albab hanya mikir doang, nggak bisa. Itu namanya ya pemikir, filosof pemikir. Kita punya banyak itu para filosof, PhD, doktor, pemikir. Tinggal mulai sedikit sudah jadi ulul albab. Training mungkin setengah jam sudah dia bisa melesat jadi ulul albab. Nah ini yang kita perlu untuk mengembangkan bangsa kita ini, masyarakat kita ini, kota kita ini menjadi lebih baik. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berkenan di bulan yang penuh berkah ini Allah menurunkan rahmat-rahmatnya yang besar untuk kemajuan kita, masyarakat kita dan bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.